Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktarina dengan NIM 1830201193. Di sini saya akan menjelaskan pengertian serta manfaat permainan tradisional berupa congklak, caingklik, peta umpet, lompat tali, dan juga permainan polisi bandit. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu permainan tradisional caingkling atau ingklik. Peraturan dan cara bermainnya yaitu yang pertama, permainan ini membutuhkan peta yang nantinya dijadikan sebagai permainan. Yang kedua, peraturan permainan menyesuaikan bentuk peta yang ada. Yang ketiga, permainan ini dimainkan oleh 3 orang atau juga bisa lebih. Yang keempat, pemenang ialah yang memiliki banyak peta setelah melewati tahapan permainan. Yang kelima, permainan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, permainan ini juga menggunakan satu kaki di setiap peta yang akan dilalui kecuali yang terdapat 2 peta. Selanjutnya, manfaat permainan caingklik atau ingklik ini sangat bagus untuk gerak fisik anak. Permainan ini mendukung pertumbuhan anak, terutama kecerdasan kinetiknya. Anak yang melompat dengan satu kaki pada permainan caingklik akan berusaha membuat keseimbangan pada tubuhnya. Berikut adalah permainan caingklik. Selanjutnya yaitu ada permainan lompat tali atau yang sering disebut di daerah saya yaitu permainan yeye. Nah, permainan ini talinya dibuat itu dari karet gelang. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan peraturan dan cara bermainnya. Yang pertama, permainan dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, ada 2 orang sebagai pemegang tali, yang lainnya bertugas melompati karet. Yang ketiga, ketinggian karet dimulai dari mata kaki hingga mencapai kepala, bahkan tangan yang diacungkan ke atas. Yang keempat, ketinggian hingga bagian dada mengharuskan peserta melompat tanpa mengenai karet atau tali. Yang kelima, jika pemain mengenai karet atau terjerat karet, maka pemain gugur dan bergantian dengan si pemenang karet tadi. Dan yang terakhir, jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan dengan ketinggian akhir, maka permainan akan diulang dari awal dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya, adapun manfaat dari permainan lompat tali ini yaitu melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompati berbagai tahap lompatan tali, dan melatih kecermatan anak karena untuk dapat melompati tali, terutama pada posisi-posisi tinggi seperti pada dada, pada kepala, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya ada juga permainan tradisional peta umpet. Nah, peraturan dan cara main peta umpet ini yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, peta umpet adalah jenis permainan yang mempunyai berbagai macam jenis, memiliki. Yang ketiga, simpelnya di permainan ini ada 1 orang yang bertugas menjaga dan mencari, sedangkan pemain lainnya yang mengumpat. Dan yang keempat, saat mencari tempat mengumpat diberikan waktu dengan hitungan biasanya 1 sampai 10. Adapun manfaat dari permainan peta umpet ini, manfaat permainan ini lebih menitik beratkan untuk melatih insting atau firasat anak. Pada saat anak tumbuh dewasa, insting sangat dibutuhkan untuk mengatur strategi kesuksesan menghadapi tantangan dalam dunia kerja.
Selanjutnya yaitu ada permainan kejar-kejaran atau polisi-polisian. Nah, kalau di daerah saya itu namanya orean. Nah, permainan ini biasanya dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Peraturan permainan ini yaitu nanti beberapa orang, misalkan 4 orang itu sweet, dan semisalnya yang kalah itu nanti dia yang akan mengejar. Nah, sistem permainannya ini, jika si pengejar tadi menyentuh badan yang pelari tadi, jika ia dapatkannya, berarti dia yang bergantian untuk mengejar. Adapun manfaat dari permainan ini yaitu permainan ini mengajarkan bahwa para pemain harus mengambil resiko. Begitu juga hidup, pasti harus mengambil keputusan dan mengajarkan cara-cara berpikir dari kondisi dan situasi. Nah, selanjutnya yaitu permainan congklak. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, permainan ini menggunakan alat yang bernama papan congklak dan biji congklak. Terdapat 49 biji congklak yang dibagi ke 14 lubang kecil. Setiap lubang berisikan 7 biji congklak. Sweetlah untuk menentukan giliran bermain. Pemain pertama membagikan biji congklak yang ada di daerahnya. Pilihlah salah satu lubang untuk membagikan biji congklak pada setiap lubang kecil. Selanjutnya, membagikan secara berputar, harus melewati lubang. Isilah dengan 1 biji congklak setiap melewati 1 lubang. Nah, begitu seterusnya hingga biji congklak habis. Disitulah baru giliran bergantian bermain. Adapun manfaat dari permainan ini yaitu permainan tradisional congklak melatih otak kiri anak untuk berpikir. Permainan congklak melatih strategi mengumpulkan angka terbanyak agar bisa mengalahkan lawan. Sepertinya sederhana, namun ketika dimainkan, otak kiri anak akan aktif dalam perhitungan numerik. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai permainan tradisional. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.